Ini tangan belepotan banget, hampir semuanya kayak merah lengket, kayak habis megang lumpur. Terus di mulut juga belepotan tanah. Tanah A. Dan kita nggak tahu itu tanah kuburan kah atau tanah biasa kah. Astagfirullah. Itu ada Asep itu. Bentar. Saya harus hati-hati. Hah? Jadi kesimpulannya ada Asep ada dua. Halo guys, di video kali ini video yang benar-benar kalian nantikan. Kita di sini akan membawa kalian dengan suatu cerita yang pernah kita alami saat dimana kita melakukan sebuah eksplorasi tentang lokasi yang direkomendasikan oleh warga yang memiliki cerita nenek itu. Sebetulnya sudah banyak sekali informasi yang masuk ke telinga kita, sehingga saat dimana kita melakukan sebuah eksplorasi merasa harus lebih berhati-hati, karena memang itulah kelemahan kita kalau misalkan kita sedang diundang atau semisalkan kita sedang melakukan sebuah penelusuran. Sebelumnya kita sudah mendengarkan terlalu banyak informasi cerita mistisnya. Di situ pasti kita sudah memiliki sugesti yang membuat kita agak sedikit down ya. Tapi pada waktu itu kita ditemani sama yang merekomendasikannya. Cuman yang merekomendasikannya dia mantau di parkiran. Nah, mantaunya sama ada Asep. Oh, nice. Innalillah. Apa itu ya? Ada titik cahaya di depan. Di mata lahirnya aku tidak melihat titik cahaya tersebut, tapi di kamera kenapa ada titik cahaya itu? Saya sempat menggali beberapa informasi dari narasumber yang coba untuk merekomendasikan tempat itu, dan ada beberapa cerita yang menurut dia tempat itu sedikit tidak masuk akal, di mana terdapat beberapa rentetan insiden orang hilang dari kejadian pertama ke kejadian selanjutnya itu cukup berselang ada jeda waktu yang cukup panjang. Orang yang hilang di tempat itu memang merupakan bukan warga asli dari penduduk situ, tapi warga pendatang yang berdomisili, dan mereka sering melakukan aktivitas di daerah sekitaran hutan sampai pada suatu ketika terjadilah insiden tersebut. Apa itu? Se. Innalillahi. Nek. Lah, Nek. Enggak, Nek. Aku nggak mau ikut, Nek. Pergi sana, pergi. Aku nggak mau ikut. Memangnya aku anak kecil bisa dibodoh-bodohin sama kamu? Lu udah berapa orang yang kamu bawa ke alam jin sana? Tobat, Nek. Saat pertama saya di sana itu memang sudah tidak nyaman. Bikin nambah suasana merinding bangetnya itu suara hewannya itu kayak berbeda. Namun yang membuat saya penasaran makin tinggi itu nenek itu dia muncul namun selalu menghindar. Kayak mencoba buat narik kita ke sebuah tempatnya. Aku berpikir kenapa sih ini nenek muncul namun menghindar terus.
Alas ya. Ya. Lihat, geng. Apa sih, Nek? Kamu udah bungkuk kayak gitu, Neng, ngapain? Saya nggak akan terpengaruh sama kamu. Gandeng, ian banget maneta jika purun. Ada pernah suatu tragedi yang dimana di wilayah tersebut ada seorang gadis yang merupakan kembang desa. Dia diperbutkan banyak pria dan si gadis itu memang ada kelainan kayak menutup diri. Pernah suatu ketika katanya si gadis itu diculik sama beberapa orang pria, diseret ke hutan itu. Dia diperkosa sampai akhirnya dia ditinggalkan dan dia tidak bisa pulang. Konon katanya si gadis itu dipiara, diurus sama si nenek yang ada di dalam hutan itu. Dan katanya si gadis itu menuruni ilmu yang diwariskan sama si nenek tersebut. Ih. Non eta. Ih. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. No. Ya. No. Api. Allah, sia. Ini banaspati kiriman siapa ini, kampret? Itu bola api, itu mapik. Itu si nenek itu kayak macam di video ada Save Explore itu kayak memang sudah punya niatan untuk menunjukkan sesuatu ke Adasep ya. Karena ketika saya yang explore dia menghindar terus. Nih. Sebelah sini ya. Nih. Nah. Ih, astagfirullah. Kampret, nenek lu ngapain sih? Ih, bongkok ya. Tadi nggak kelihatan bongkok, ini kok bongkok? Alas ya. Assalamualaikum. Bongkok, dari tadi juga bongkok. Alas ya, saya nggak mau ikut kamu. Cucu-cucuku katanya suruh maju suruh ngikutin mereka, geng. Suruh mereka ngikutin dia, geng. Kampret dasar. Tadi saya diceritain juga sama si A-nya. Jadi pas eksplorasi pertama itu kita agak sedikit mentok. Kita tidak menemukan jawaban dan kita tidak bisa menggali informasi lebih siapa sosok itu sebenarnya, terus kenapa alasan dia mencoba untuk menarik kita ke sebuah tempat, dan itu suatu hal yang sangat sulit, teman-teman. Misinya berarti kita pengen tahu kemauan nenek itu ya, agar tidak mengganggu lagi. Ada yang sedikit berbeda dengan sesajen yang kita suguhkan malam itu, teman-teman. Yang pertama ada sirih, terus ada pinang, terus ada kapur yang biasa disenangin sama nenek-nenek. Dan itu memang udah kita diskusikan sebelumnya. Kalau istilah Sundanya, tujuannya memang buat nenek itu iya. ya kan, makanya ada sereh kayak gitu, ada kapur gitu teman-teman. Dan sirih untuk nyupah kalau istilah Sunda. Nah, nyupah. Adasep terus pantau ya.
Tar, geng, geng. Tar. Nah, di explore yang kedua ini ketika kita menyiapkan ritual malah lebih sulit daripada eksplorasi yang pertama yang tidak menyiapkan ritual. Untuk mendapatkan interaksinya itu memakan waktu yang lumayan cukup panjang. Bahkan saya sempat kesal juga, kayak percuma aja menyediakan suatu sesajen tapi kok malah interaksinya nggak sebagus saat dimana tidak menggunakan media itu. Wah. Ada sep. Ada sep, komen dong, ada sep. Ada sesajen jalan kaki, ada sep. Ada sep. Ada sesajen jalan kaki, ada sep. Sini pindah. Apa ini hanya? Apa batu ini makam? Apa nggak sopan nyimpan sajen di sini? Ini makam apa bukan sih? Saya memang agak sedikit penasaran ketika melihat perpindahan sisi sajian dari tempat awal ke belakang itu. Pas di eksplorasi saya ya. Iya. Nah, Apakah dia mau memberi saya sesuatu tanda atau seperti apa? Saya punya inisiatif untuk memindahkan kembali ke tempat itu. Ada yang manggil dari sana, geng. Ada suara manggil-manggil dari sana. Saya nggak sadar kapan si nenek itu muncul. Ketika saya merasakan ada getaran hawa yang sedikit berbeda, saya coba nengok, ternyata si nenek itu sudah di belakang. Dan itu saya udah agak sedikit kabur, pandangan itu nggak jelas. Dari situ Makin mulai lama, udah nggak inget apa-apa gitu. Iya, makin lama perlahan kayak gelap. Terus saya ngerasain badan ini ringan banget. Dan mungkin yang pengen kalian dengar adalah dimana ketika ada Sep tiba-tiba dibawa sama nenek tersebut. Namun ketika saya menjemput ada Sep sedang diketemukan berhadap-hadapan dengan nenek dan sedang memegang sesuatu. Astagfirullahaladzim. Nek. Lepasin teman saya. Kek, assalamualaikum, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Gila, men.
Astagfirullah. Astagfirullah. Ada Sep. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kayak bantu kayak assalamualaikum. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kita makan naon tanah Astagfirullahaladzim. Kampret. Astagfirullah. Allahu Akbar. Yang saya tahu ini tangan belepotan banget, hampir semuanya kayak merah lengket kayak habis megang lumpur, terus di mulut juga belepotan tanah. Dan kita nggak tahu itu tanah kuburan kah atau tanah biasa kah? Apakah Asep menemukan jawabannya? Ketika ada Asep tadi terpengaruh untuk mengikuti si nenek, aku pikir sedang berkomunikasi. Coba diingat-ingat lagi, siapa tahu ada informasi yang ada Asep dapatkan. Terus tadi ada Asep ngapain? Makan, dikasih makan kayak gituan, itu tanah. Si nenek itu kayak minta sesuatu. Dia minta ayam hitam. Entah dalam bentuk konotasi atau memang secara gamblang dia menyatakan bahwa dia pengen ditumbal dengan ayam hitam. Terus yang kedua, dia minta 7 ruas padi. Tapi manehna mau ngaganggu deui. Lamun geus dibere eta. Ditukeran ku hayam hideung terus. Kali informasinya terus ame selesai malam ayeuna. 7 pare. Di sepanjang jalan ketika kita menuju ke tempat di mana menyimpan kendaraan, itu banyak sekali yang mengganggu. Ada Sep melihat sosok yang nggak ada kepalanya ya. Oh, kepala yang patah. Kepala yang patah, terus ngeliatin ini kepalanya udah. Kepalanya patah. Astagfirullahaladzim, ada yang patah kepalanya. Oke. Astagfirullahaladzim. Terus ada Sep mencoba untuk mengalihkan dengan lempar sajen. Lempar bunga yang dipegang sama ada Sep. Maksudnya di dalam sesajen itu minggir dia ngikutin, ngejar sesajen itu. Itu dari pas keluar dari lokasi tempat sesajen yang awal sampai ke lokasi bambu itu saya berasa banget di belakang itu banyak yang ngikutin. Kita jalan tuh kan berdua ya, lurus, saya di depan. Dia gini, set kayak gitu. Silang lari-lari. Cuma kedengaran kayak suara daun gesek-gesek, terus interaksi dari suara-suara kaki. Kayak bukan ada Sep. Kayak bukan ada Sep apa? Ini ada Sep. Nggak ada Sep pasti. Bentar. Ada Sep. Loh. Pas aku tengok ke belakang, ada baju, topi yang sama digunakan sama Dasep mengarah ke tempat di mana
nenek itu atau sajen kita simpan pertama. Ada saya pakai baju warna apa itu? Warna apa? Abu. Oke, abu. Tadi yang di sana. Tuh. Bentar di zoom, bentar, gak kelihatan. Tuh. Astagfirullah. Itu ada Asep itu. Bentar. Saya harus hati-hati. Hah? Jadi kesimpulannya ada Asep ada 2. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini saya harus gimana? Hah? Untuk ngebedain mana yang asli, mana yang palsu? Penonton semua typing. Kang Ian suruh di antara salah satu untuk mengucapkan syahadat katanya. Ini demi membedakan mana yang benar, mana yang salah. Coba bacain syahadat sekali aja udah. Asyhadu alla. Yang kenceng asyhadu alla. Wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fik, yuk. Ini ada Asep yang asli. Yuk balik yuk. Yuk. Kesimpulannya tempat itu belum selesai dan nggak tahu mau diselesaikan dan enggaknya. Mungkin nanti akan dibahas di next video selanjutnya tentang rencana apa saat dimana kita mau ke sana. Contoh besok kita berangkat, hari ini kita live streaming dulu, ngobrol di rumah, dan rencana apa yang mau dilakukan untuk berangkat menuju ke lokasi nenek itu. Saya Ian Creator. Saya Plaster. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.